Seperti kota Yerusalem, yang dimiliki oleh tiga tradisi keagamaan Abrahamik, Yahudi Kristen dan Islam, Adam's Peak, atau Puncak Adam di Sri Lanka, dikeramatkan oleh pemeluk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan suku asli yang ada di Sri Lanka. Di formasi batuan tak jauh dari puncak, terdapat lekukan batu berbentuk tapak kaki sepanjang 1,8 meter. Orang Sinhala menamainya Sripada, dalam bahasa Sanskerta berarti tapak kaki suci Sang Buddha. Umat Hindu meyakininya sebagai tapak kaki Dewa Siwa, sehingga menamainya Shivanolipad Hamalai dan Shiva Padam. Dua kata yang berarti sama, yaitu jejak kaki Dewa Siwa. Lalu Islam dan Kristiani mempercayainya sebagai tapak kaki Nabi Adam. Nah, bagaimana bisa satu tapak, tapi beda orang? Atau jangan-jangan mereka adalah orang yang sama? Voltaire's Philosophical Dictionary menyebut Bram, atau Abram yang terkenal di India dan Persia, sebagai orang Haldea atau Persia. Dan sudah umum kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim berasal dari Ur Chaldean. Beberapa imam Yahudi dan para sarjana sering menyamakan Nabi Ibrahim dengan Zoroaster. Polemik dan perdebatan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Namun kita asumsikan saja bahwa memang benar Nabi Ibrahim berasal dari Ur Chaldean yang sempat hijrah ke daerah India. Perjalanan Nabi Ibrahim ke India bisa kalian simak di video sebelumnya. Mari kita sambung dengan video ini. Kitab Veda diklaim sebagai kitab yang paling otentik dalam agama Hindu. Veda inilah yang kemungkinan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim yang saat itu tengah berada dalam pengembaraannya hijrah ke India Utara. Karena dalam Veda, terdapat ajaran monoteisme dan tauhid yang tegas. Ajaran Weda bertentangan dengan kitab Hindu yang lain semisal Upanishad, di mana di dalam Upanishad inilah, ajaran panteisme berada, yang menyembah dewa-dewa. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan India, agaknya, ajaran Ibrahim sudah menjadi ajaran yang tidak murni lagi, di mana, pemahaman terhadap ketuhanan mulai bergeser, dari monoteisme, ke kisah dewa-dewa. India saat itu, tenggelam dalam penyembahan berhala, atau menguatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk. Secara tiba-tiba, hal ini pun menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Selain itu, sepertinya mereka mendewakan para nabi, menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Kejadian ini sangat lazim, dan selalu berulang, seperti kisah umat nabi-nabi terdahulu, yang ketika nabinya sudah meninggal, nabi itu malah disembah. Demikian pula Nabi Ibrahim, bisa kita identifikasi sebagai Brahma, yang awalnya hanya seorang nabi, lalu disembah atau didoakan. Materinya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Lalu kisah Nabi Adam, bisa dimungkinkan telah mengalami metamorfose sedemikian akut, sehingga menjadikan mereka sebagai bentuk dewa baru, yaitu Dewa Siwa. Dalam Hindu, ada tiga aspek Tuhan wanita, yaitu Parwati, Saraswati, dan Kali. Hubungan Siwa dan Parwati sangatlah erat, di mana representasi hubungan secara seksual di antara mereka banyak ditemukan di berbagai patung. Biasanya, patung tersebut merupakan perlambang Siwa dan Parwati yang duduk dalam meditasi abadi. Hubungan seksual antara Siwa dan Parwati dilambangkan dalam bentuk lingga dan yoni. Lingga adalah perlambang penis, dan yoni adalah perlambang vagina, dan merupakan simbol kehidupan dalam pemahaman cinta wanita kepada pria, atau lambang asal mula kehidupan manusia berlangsung. Simbol Siwa sebagai dewa kesuburan berupa lingga, merupakan representasi dari Adam. Siwa atau Shiva, berubah menjadi Chava, Eva, Eve, Hawa, yang berarti pemberi hidup, yang kemudian direpresentasikan menjadi Oni. Ini sejalan dengan pemahaman teologis agama Abrahamik, bahwa Hawa berasal dari Adam. Lingga dan yoni itu merupakan representasi asal kehidupan berasal, di mana ketika hubungan seksual antara lelaki dan perempuan menghasilkan keturunan. Inilah yang menjadi falsafah, adanya alam semesta dan kehidupan. Simbol lingga dan yoni sebagai Adam dan Hawa sebagai permulaan kehidupan manusia, karena manusia adalah pusat di mana kehidupan ini diketahui. Jadi, ada kemiripan kejadian antara Siwa dan Parwati dengan Adam dan Hawa. Hawa diciptakan dari Adam, hampir sama dengan Parwati yang tercipta dari Siwa. Lantas,
Siwa dan Parwati menyatu seperti orang bersetubuh, dan ini dilambangkan dengan lingga dan yoni, yang oleh Hindu merupakan simbol kelamin pria dan wanita sebagai lambang asal kehidupan. Parwati merupakan istri Siwa, sebagai ibu dari segala dewi. Menurut Purana, orang bijak mengutuk lingga Siwa, jatuh ke bumi, dan membakar segalanya bagai api. Parwati berubah menjadi yoni, dengan tenang memegang lingga ke dalam yoninya, atau hubungan seksual. Kisah ini mirip dengan kisah Abrahamik, bahwa Adam dan Hawa berdosa, dan harus turun ke bumi. Padma Purana juga menceritakan kisah, bahwa Parwati mengasumsikan bentuk yoni untuk menerima lingga Siwa, yang dikutuk oleh orang bijak berigu menjadi lingga.